Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tomir Setompul dengan NIM 122370155 dari kelas valuasi tambang RC. Di sini saya akan membuat video jurnal pembelajaran valuasi tambang, yaitu pada minggu ke-16. Nah, pada minggu ke-16 ini membahas mengenai penerimaan negara, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa segala bentuk pendapatan yang diterima oleh negara untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dianggap sebagai penerimaan negara. Nah, penerimaan negara ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu penerimaan pajak dan non-pajak. Nah, yang pertama adalah penerimaan pajak. Pendanaan yang diterima negara dari sektor perpajakan dikenal sebagai penerimaan pajak, di mana pajak itu sendiri adalah pembayaran yang harus dilakukan seseorang atau badan hukum tertentu kepada negara. Pajak yang dipungut tanpa imbal langsung dan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran negara. Itu adalah bersifat wajib dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut adalah, yang pertama adalah PPh pasal 21, di mana pajak atas gaji, upah, dan penghasilan sejenis bagi orang pribadi. Kemudian terdapat pasal 22, di mana pajak atas perdagangan barang tertentu, terutama yang dijual perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga adalah pasal 23, di mana pajak atas bunga, dividen, royalti, dan sewa. Nah, yang keempat yaitu PPN keluaran, di mana pajak atas penjualan barang atau jasa oleh pengusaha kena pajak atau kita singkat PKP. Pajak konsumsi yang dibebankan kepada konsumen akhir. Kemudian yang terakhir atau kelima adalah pajak daerah, di mana pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Kemudian ke kategori yang kedua itu adalah penerimaan non pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak adalah semua uang diterima oleh pemerintah pusat selain pajak, atau bisa kita singkat penerimaan negara bukan pajak inilah PNBP. Nah, PNBP ini berasal dari berbagai sumber seperti pendapatan dari pengelolaan kekayaan negara, layanan pemerintah, denda administratif, hibah yang menjadi hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, untuk kategori kedua ini terdiri atas satu pembagian, yaitu SPW 3D, di mana yang dimaksud adalah surat perintah wajib bayar untuk data dan dokumen. Nah, ini adalah dokumen atau surat yang dikeluarkan untuk meminta pembayaran untuk penggunaan data dan dokumen tertentu, biasanya terkait dengan izin eksplorasi atau pemanfaatan sumber daya alam. Nah, berdasarkan proyek kami, jumlah penerimaan negara itu yaitu pada tahun 1 yaitu sebesar 195.441.180.000 rupiah, dan stabil sampai tahun kelima. Jadi dari tahun 1 sampai tahun 5 itu penerimaan negara dari perusahaan yang pada proyek kami ini stabil, yaitu pada angka yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai video terakhir dari jurnal pembelajaran valuasi tambang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arham Fadilah sebagai dosen pengampu yang selama ini telah membimbing saya, dan juga pada teman-teman rekan satu kelompok saya yang selama ini berkolaborasi untuk menyelesaikan proyek ini. Sekian, terima kasih.